Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, setelah kemarin kalian melakukan studi di perpustakaan dan juga bedah buku tentang metodologi tafsir tematik Al-Quran, kali ini kita mencoba untuk praktek ya dalam bentuk skripsi, yang tujuannya supaya kalian nanti bisa mencontoh ya, meniru bentuk skripsi tafsir tematik itu seperti ini contohnya ya. Nanti komponen halaman per halamannya seperti apa ya, kemudian penyusunannya seperti apa, nanti kita lihat. Ini contoh ada skripsi yang ditulis oleh salah seorang di kampus ya, Institut Perguruan Tinggi Islam Al-Quran ya, di PTIG ya. Ini ada satu contoh skripsi dengan judul Konsep Literasi dalam Perspektif Al-Quran. Jadi nanti kalau untuk S1 itu kita kajiannya deskriptif, mendeskripsikan satu pokok atau tema masalah, itu cukup ya untuk kelas level S1 ya. Jadi kajian-kajian deskriptif itu cukup untuk jenjang skripsi atau jenjang sarjana. Makanya dengan judul Konsep Literasi dalam Perspektif Al-Quran ini udah cukup ya kalau untuk level skripsi ya. Dan juga kalian bisa nanti mencari judul-judul yang lain ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Nanti judulnya seperti apa, tematiknya seperti apa, silahkan kalian pilih sesuai peminatan masing-masing ya. Dan kemarin sudah Ustadz sampaikan contoh-contohnya pula ya, dan bahkan kalian sudah mencari data-datanya di Al-Quran ya terkait dengan tafsir tematik ini sesuai peminatan judul yang kalian pilih kemarin ya. Nah, ini contoh halaman covernya seperti ini ya. Jadi nanti kalau nulis skripsi, pertama judul ya, judulnya apa gitu ya. Di sini judulnya Konsep Literasi dalam Perspektif Al-Quran. Nah, kemudian kasih tulisan ini skripsi ya. Kalau untuk S2 ya tesis, kalau S3 disertasi ya. Nah, diajukan kepada Fakultas Usuluddin ya. Kalau kalian ya diajukan kepada Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir ya, Fakultas Agama Islam UIK ya, sebagai salah satu syarat ya untuk menyelesaikan program studi strata 1 S1 ya, untuk memperoleh gelar SAG ya, Sarjana Agama dalam bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir ya, IAT lah. Nah, kemudian dikasih logo ya sesuai kampusnya, kalau di sini PTIG, kalau UIK ya. Kemudian di situ disusun oleh titik 2, kasih nama kalian. Kemudian nomor induk mahasiswanya berapa di situ. Terus dikasih program studi Ilmu Al-Quran Tafsir ya, Fakultas Agama Islam UIK kalau kalian, kalau di sini di Fakultas Usuluddin PTIG Jakarta ya. Terus kasih tahunnya di situ. Jelas ya. Nah, kemudian halaman berikutnya itu ada namanya surat pernyataan keaslian skripsi ya, bahwa skripsi ini asli ya, bukan hasil plagiasi atau hasil menyontek skripsi orang ya, tapi ini memang karya sendiri gitu. Tulis surat pernyataan keaslian skripsi ya, bahwa yang bertanda tangan di bawah ini siapa namanya, nomor induk mahasiswanya, kemudian jurusannya ya, sampai judul skripsinya itu disebutkan ya, menyatakan bahwa satu, skripsi ini adalah murni dari hasil karya sendiri ya, bukan nyontek atau plagiasi dari skripsi orang. Jangan sampai kayak kasus kemarin, ada seorang doktor
kampus ternama gitu ya, mentang-mentang pejabat gitu. Nah kemudian ternyata 90 sekian persen disertasinya itu nyontek dari skripsi mahasiswa UIN gitu ya. Malu-maluin kan akhirnya gitu ya. Katanya pemecah rekor tercepat ya menurut Muri ya, dan di kampus paling berkelas gitu katanya ya, tapi plagiasi. Nah ini sangat memalukan gitu ya. Itu aib dalam dunia kampus ya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Nah yang kedua, nah di situ ada pernyataan apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah plagiat ya, hasil mencuri dari skripsi orang itu ya, maka bersedia untuk menerima sanksi di situ. Nah kalau sanksi akademik ya nanti gelarnya dicabut ya, ijazahnya dicabut ya, dan bahkan bisa dipidanakan ya, secara undang-undang itu nanti masuk ke ranah pidana ya. Ini pentingnya surat pernyataan keaslian skripsi ya. Terus kasih tanggalnya dan ditandatangani gitu ya. Nah halaman berikutnya nanti ada surat tanda persetujuan skripsi ya, disetujuin ya, disetujuin bahwa skripsi ini dengan judul ini ditulis oleh mahasiswa ini, nomor induk sekian, telah selesai dibimbing. Kalau udah selesai dibimbing nanti ada persetujuan dari pembimbingnya, tanggal sekian untuk diujikan ya. Tanda tangan di situ pembimbingnya siapa ya. Nah kemudian halaman berikutnya ada tanda pengesahan skripsi ya, ada tanda pengesahannya ya. Nama kalian, nomor induknya berapa, jurusannya apa ya, prodi apa ya, fakultasnya apa di situ ya, telah diujikan tanggal sekian. Disebutkan tim pengujinya siapa aja ya, jabatannya, tanda tangan di situ. Nah, tanggal berapa? Nah, mengetahui dekan di sini ya. Jelas ya? Nah, boleh seterusnya kalian kasih moto di situ untuk penyemangat lah ya. Moto kalian silahkan ditulis di situ. Nah, kemudian pengantar ya, halaman pengantar. Jadi setelah hamdalah, sholawat, salam ya, amma ba'du, kemudian dijelaskan di sini bahwa penulisan skripsi ini ya tujuannya apa ini. Kemudian ucapkan juga terima kasih ya. Siapa di situ? Orang tua, Pak Rektor, ya kan, dan jajarannya. Kemudian dekan jajarannya, prodi dan jajarannya, pembimbing ya kan, penguji, kemudian tenaga tendik misalkan ya, atau sahabat-sahabat kalian, atau siapa saja yang berjasa di situ ya. Misalkan ada yang memberi beasiswa, ucapin aja terima kasih semua di sini ya. Jelas kan? Nah, di situ kalian tanda tangan ya. Nah, kemudian halaman berikutnya itu pedoman translate ya, Arab Latin ya, karena harus ada pedomannya di situ. Bagaimana penulisan huruf misalkan tha ya, itu kalau dilatinkan tulisnya seperti apa, kasih pedoman di situ. Ain itu seperti apa. Ini menjadi pedoman translate ketika nanti di tulisan skripsi kalian itu menyinggung translate tulisan Arab ke Indonesianya gitu ya, Arab ke Latinnya seperti apa, harus ada pedomannya di sini, di halaman ini ya, kasih tahu di halaman ini ya. Ini contoh-contoh pedomannya ya, kalian detailkan di situ di halaman itu ya. Langsung saja kemudian daftar isi ya. Daftar isi di sini lengkap ya, mulai daftar isinya dijelaskan sejak tadi ya, surat pernyataan, kemudian tanda persetujuan, pengesahan, moto pengantar ya, dan seterusnya. Ini daftar isi ini untuk membaca isinya apa saja sih, bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa ya, bab 4 ya isinya apa ya. Daftar pustaka dan kemudian penulis. Jadi ini sampai 81 halaman ya. Ini kira-kira itulah ya. Jadi skripsi itu nanti ya kurang lebih kalian nulis dari 60 halaman sampai 100 halaman lah ya. Itu cukup untuk skripsi.
Nah, nanti di bab 1 ya, bab 1 itu isinya ya sama ya. Aturannya itu sama ya, di kampus manapun aturannya nggak jauh beda ya. Ada perbedaan sedikit, itu teknis saja. Nah, di bab 1 itu isinya pendahuluan ya. Pendahuluan itu isinya latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah ya, dan batasan masalahnya. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian ya. Kemudian tinjauan pustaka relevan ya. Di tinjauan pustaka relevan itu ya adalah kalian mencari ya tulisan-tulisan yang mirip dengan tulisan ini ya. Kalau ini kaitannya dengan literasi dalam Al-Qur'an, kalian lihat skripsi yang sudah nulis itu siapa saja ya, judulnya apa, atau jurnal ya, atau buku yang ada kemiripan lah dengan judul kalian ini, supaya nanti kita tidak mengulang dengan tulisan yang sama gitu ya. Jadi kalau meneliti itu kan kita menguatkan penelitian yang sudah ada, atau kita membandingkan ya studi komparatif, atau kita mengkritik ya dari penelitian yang ada, atau kita memperbarui gitu ya. Itu tujuannya ada tinjauan pustaka supaya kita nggak ngulang ya. Nah, kemudian kalau itu penelitiannya studi pustaka ya atau kualitatif, itu metodologi penelitian boleh ditaruh di bab 1 ya. Walaupun sebagian kampus ada yang menaruhnya di bab 3. Tapi itu pilihan ya, silahkan aja, boleh ditaruh di bab 1, boleh juga ditaruh di bab 3 ya. Nah, kemudian sistematika penulisan ya. Jelas ya? Ini untuk isi bab 1 itu begitu. Nah, kemudian di bab 2 itu terkait kajian teoritis ya, kajian teoritis. Jadi kajian teoritis tentang apa tadi judulnya? Tentang literasi. Berarti tinjauan umum teori tentang literasi ya. Apa itu pengertian literasi itu apa? Baca buku-bukunya ya. Dan pendapat-pendapat yang bicara apa sih definisi literasi itu secara bahasa, secara istilah gitu kan. Ruang lingkup literasi itu apa saja ya. Oh, ternyata mencakup qiraah ya, kitabah, atau mencakup apa lagi di situ, ruang lingkupnya ketika kalian baca nanti buku-buku tentang teori literasi itu akan ketemu. Makanya buka itu ya, buku-buku tentang literasi. Apa itu definisinya, ruang lingkupnya seperti apa. Nah, demikian juga boleh juga di sini dijelaskan terma-terma mengenai literasi dalam Al-Qur'an ya. Misalkan kalimat al-qiraah ya, al-kitabah, al-ummi misalkan ya. Nah, itu tinjauan pustakanya ya, atau tinjauan kajian teoritis. Itu di bab 2. Nah, bab 3, di bab 3 ini kalau di skripsi PTIQ di sini langsung pembahasan gitu ya, langsung pembahasan. Tapi kalau di kampus lain kayak di UIK itu bab 3 biasanya untuk apa? Menyajikan metodologi penelitiannya di situ ya, ditaruh di bab 3. Tapi nggak apa-apa sih kalau untuk kajian pustaka ya, skripsi, studi pustaka atau metodologinya itu kualitatif, bolehlah ditaruh di bab 1. Tapi kalau ditaruh di bab 3 juga nggak apa-apa. Nah, kalau yang menaruh tadi di bab 1, nanti konsekuensinya di bab 3 ini langsung pembahasan ya. Nah, contoh isinya apa kandungannya? Ini contoh-contohnya literasi dalam Al-Qur'an, kandungan isi pembahasannya di sini urgensi literasi menurut Al-Qur'an. Kemudian derivasi yang digunakan Al-Qur'an dalam pemaknaan literasi. Kemudian C ini klasifikasi ayat-ayat mengenai qiraah, kitabah, ummi tadi ya. Nah, yang D penafsiran ayat-ayat mengenai literasi. Nah, jadi ini bagian A sebenarnya, poin A ya. Nah, kemudian kalian lakukan studi analisis nih, tafsir ayat tentang qiraat, kitabat ya, ummi ya. Nah, kemudian bisa juga kalian melakukan studi relevansinya, konsep literasi dalam Al-Qur'an dan penerapannya di zaman sekarang tuh seperti apa ya. Bisa dikembangkan di situ ya. Nah, baru bab berikutnya penutup. Penutup itu isinya kesimpulan dan saran ya.
daftar pustaka, dan yang halaman paling terakhir boleh dituangkan di situ biografi kalian ya sebagai peneliti, penulis. Jelas ya, itu di daftar pustaka ya. Nah, nanti setelah itu di daftar isi ya. Nah, kemudian kasih halaman berikutnya adalah abstrak. Nah, abstrak ini artinya menggambarkan atau merangkum dari seluruh kandungan isi tulisan kalian ya. Nah, abstrak itu kalau untuk skripsi kurang lebih 500 halaman ya, 500 halaman, 500 kata ya. 500 kata itu satu halaman kayak ginilah ya. Satu halaman seperti ini. Nah, di situ ditulis isi mengenai tujuan penelitiannya itu apa, metode yang digunakan itu apa, hasil pembahasannya seperti apa ya. Nah, kemudian diberi kata kunci di sini ya. Kata kunci minimal 3 ya. Minimal 3 kata kunci. Kata kunci pokok di tulisan ini apa ya, literasi, perspektif Al-Quran, tafsir, terserah ya. Pokoknya ada kata kunci di sini, tuangkan 3 kata kunci atau minimal 3 kata kunci ya. Lebih juga boleh ya. Taib. Nah, bab berikutnya di bab pertama itu isinya pendahuluan ya. Pendahuluan itu isinya yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, kalau membuat latar belakang masalah boleh kalian dari yang umum dulu ya. Misalkan Al-Quran bicara tentang literasi ya, mulai perintah untuk membaca misalkan kan, urgensi membaca, membaca itu jendela ilmu ya, jendela ilmu yang membuka dunia ya, membuka peradaban. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Misalkan seperti itu. Ini dari umum ya, kalian jelasin itu. Nah, kemudian dari umum tadi Al-Quran bicara tentang masalah literasi. Nah, kemudian kalian lihat ya, mulai problematika membaca misalkan ya, yang kalian jumpai di masyarakat atau kalian jumpai data itu di jurnal-jurnal atau di buku-buku. Misalkan rendahnya literasi masyarakat Indonesia misalkan, atau masyarakat dunia secara umum ya. Jelas ya? Suara Ustadz masih kedengaran ya? Tapi slide-nya mati ya? Slide-nya masih, Ustaz. Slide-nya masih? Nampak tak? Enggak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Oh. Tidak, Ustaz. Sebentar, listriknya mati ya. Sebentar.